Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله صدق رسوله أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala di suasana pagi yang cerah ceria ini, di pagi yang dingin ini, kita bisa melanjutkan aktivitas kita seperti biasa, yaitu menuntut ilmu. Semoga di pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Burika ummati fi buku riha." Umatku itu banyak diberikan barakah di pagi hari. Maka kalian diajak untuk menuntut ilmu itu mulai dari pagi, karena banyak barokah turun di pagi hari, ya. Maka jangan suka tidur pagi, makruh, kurang bagus tidur pagi, ya. Yang kurang bagus juga itu tidur setelah asar, itu tidak bagus. Itu bisa mengakibatkan stres kalau sering tidur setelah asar. Kalau tidur terus setelah asar itu bisa menyebabkan orang jadi gila itu. Maka jangan suka tidur setelah asar. Kalau tidur setelah subuh atau pagi hari, itu bisa berakibat kepada rezeki, kurang rezeki jadinya. Maka setelah subuh jangan tidur. Kalau bisa i'tikaf di masjid. Kalau kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid, terus i'tikaf sampai masuk waktu duha, terus langsung sholat duha. Kalau itu kita bisa laksanakan, maka kita akan memperoleh pahala seperti pahala haji. Bisa nggak dilaksanakan itu? Salat subuh berjamaah di masjid, setelah salat subuh berjamaah di masjid, i'tikaf di masjid sampai masuk waktu duha, langsung salat duha paling kurang 2 rakaat. Kalau itu kita laksanakan, kita dapat pahala seperti haji, besar sekali pahalanya. Insya Allah sebab itu juga kita akan dimudahkan rezeki oleh Allah SWT kalau kita suka bangun pagi. Ya, itu jangan boleh tidur pagi makanya, ya. Yang disunahkan tidur adalah tidur qailulah namanya. Apa namanya? Tidur qailulah. Apa itu tidur qailulah? Siapa yang tahu? Saling ingat. Apa itu tidur qailulah? Tidur qailulah adalah tidur sebelum zuhur atau setelah zuhur. Itu sunnah itu. Itu pun kalau nggak ada guru.
Jangan tidur di kelas jam 11 ketika guru lagi menerangkan. Artinya kalau kalian nggak ada kerjaan, nggak ada guru, bisalah tidur sedikit. Dan tidur kailulah ini disunahkan. Ya kalau nggak bisa sebelum zuhur, nanti setelah pulang sekolah baru tidur. Itu termasuk kailulah juga. Itu sunnah, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena itu juga membawa kesehatan, sehat kita. Terutama di bulan Ramadan. Kalau mau waktu Isya, waktu sholat tarawih, kita dalam keadaan segar, dalam keadaan semangat. Waktu bulan Ramadan itu salah satu kuncinya adalah tidur kailulah ini. Kalau kita tidur siang, tidur kailulah, insya Allah malamnya semangat ibadah, semangat tarawih. Ya, girang tarawih. Ini separuh tahun girang tarawih dari awal bulan Ramadan bagi akhir para kelebaran doang naik masjid tarawih. Ya kuncinya juga supaya kita semangat tarawih itu jangan terlalu besuk berbuka, jangan terlalu kenyang isi dengan do belum nengkah nasi nawa menggenderap langsung sogol nasi. Namanya sembahyang tarawih jelapan imam milih sogol lidah nasi sen. Allah Akbar, Allah Akbar. Kakak tarawih memutar karena terlalu banyak berbuka. Jelap dari imam nenda. Ini dia ngutak makmum. Kakak tarawih be ngutak huruf. Allah Akbar, Allah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada itu yang viral salat tarawih itu 7 menit dia selesai itu di TV itu. Allah Akbar, dalik, amin. Assalamualaikum. Itu gak sah itu. Harus tumaknina baru ndak jelap lalu. Lagu ndak ada yang lalu endah. Mudah ada yang lalu endah, ada belit di simamu. Ndak milih sembahyang tarawih. Aduh, abot ini. Tapi kalau mau ringan-ringan salat tarawih bisa sih di rumah. Yang penting dilaksanakan juga. Paling kurang salat tarawih berapa rakaat? Berapa? Salat tarawih paling kurang berapa rakaat? Paling kurang salat tarawih itu 2 rakaat. Paling kurang. Kalau yang biasa kita laksanakan 20. Ini kalau bisa 20. Walaupun nggak bisa ya paling kurang 2 rakaat di rumah. Tapi kedian jakdat pegawean sembahyang 2 rakaat kedian pahala pergi dengan saluhian. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu akan diberikan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Semakin capek kita ngerjakan ibadah, insya Allah pahalanya makin besar. Harus tahu itu. Dan salat tarawih itu harus sudah salat isya dulu. Ya, harus salat isya dulu baru main tarawih. Kalau imam sudah salat isya, kita salat isya dulu. Sendirian baru salat tarawih. Kalau tahajud syaratnya harus sudah tidur dulu. Walaupun udah jam 3 nggak bisa salat tahajud kalau belum tidur. Kalau salat tahajud langsung sebelum tidur bukan tahajud namanya, kejut namanya itu. Ya. Baru dinamakan salat tahajud kalau udah tidur walaupun sebentar, baru dinamakan salat tarawih kalau sudah salat isya. Sama dengan salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Jangan anggap harus dilakukan di masjid. Jangan anggap harus dilakukan berjamaah. Kalaupun kamu ketinggalan salat
Idul Fitri, Idul Adha di masjid orang sudah selesai, kamu belum bisa salat Idul Fitri, Idul Adha sendirian di rumah. Mesak atau dena amak, dena papu mentu. Balik dah sembahyang Idul Fitri, Idul Adha. Tapi harus tahu caranya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Hari raya Idul Fitri 2 rakaat, hari raya Idul Adha 2 rakaat. Di rakaat pertama takbir berapa kali? 7. Di rakaat kedua takbir berapa? 5. Ya kalaupun enggak takbir 5, 7 itu enggak apa-apa. Sunnah. Kalau udah terlanjur misalnya Allahu Akbar, kelupaan takbir langsung baca Fatihah. Udah lanjut aja, enggak apa-apa. Udah kelewat udah itu. Takbirnya sah itu. Ya, enggak apa-apa. Nah, di rakaat kedua baru ingat takbir 5 kali, baru takbir 5 kali. Enggak apa-apa. Salat sendirian di rumah supaya tidak ada yang ditinggalkan. Tentu lebih baik kalau kalian bisa salat berjamaah Idul Fitri, Idul Adha di masjid. Ya itu. Kalau mau khutbah juga enggak apa-apa di rumah, papum suruh khutbah. Yang laki jadi khatib, yang jadi imam juga laki. Karena perempuan enggak boleh jadi imam bagi laki-laki. Imam mandi, imam masih kode, dia suruh jadi imam, dia ganggu kamu. Perempuan baru boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan. Kalau banci, ada yang banci di sini? Yakin ada yang banci? Kalau begini-gini tangannya itu udah banci tuh. Bu guru, dia kira ngempukan. Padahal laki dia. ada dulu santri itu, saya nggak sebut nama itu, rajin begawian, rajin begawian, biar kepek dimingkah begawian separuh, bapak ikhlas, gitu. ada yang begitu, tapi rajin orangnya, ikhlas, dia kira kepek si bapak, itu laki-laki, melambai namanya itu. Maka kalau kalian punya adik laki-laki masih kecil, jangan suruh dia bergaul sama perempuan. Nanti begitu dia dewasa kayak perempuan dia begini, bisa-bisa nanti maunya sama laki-laki. Dan itu salah satu sebab terjadinya laki-laki yang mau sama laki-laki itu karena dari kecil sering bergaul sama perempuan, lama-lama jiwa perempuan yang masuk dalam dirinya, sehingga apa? Begitu dewasa dia maunya sama laki-laki, bukan sama perempuan. Sehingga begini dia jalannya udah kayak perempuan juga. Kamu juga perempuan kalau masih kecil, adiknya jangan suka bergaul sama laki-laki. Tomboy dia nanti. Dia maunya sama perempuan, bukan sama laki-laki jadi. Itu hati-hati, itu salah satu penyebab orang menjadi istilahnya itu apa? Homoseksual itu ya karena itu. Ya tapi kalau hanya melambai tidak banci asli ya dihitung ya tidak banci. Ini kalau banci nggak bisa menjadi imam banci asli nih. Tidak boleh banci menjadi imam bagi laki-laki. Kenapa? Karena takutnya dia perempuan. Karena dia punya 2 alat kelamin kan. Takutnya dia perempuan nanti. Dan banci nggak boleh berjamaah sama-sama banci. Takutnya apa? Takutnya makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Maka jangan jadi banci, ribet kamu. Ya, nah, itulah. Maka hati-hati dari kecil itu jaga adik-adiknya. Ya, datang ngajak dia ngaji,
pergi ke masjid, lalu ngaji. Laki-laki dari kecil sudah diajak bergaul sama laki-laki, perempuan bergaul sama perempuan dari kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Afariqu bil madaji." Kalau anak kita sudah umur 7 tahun, 10 tahun, itu pisah tempat tidur sama bapaknya. Memberdua anak mama lemak, lamun umur 7-10 tahun, pisah atau tidur. Ini sampai toak nyusu. Oleh sekolah nyusu. Usah amak aja kembali. Deh, ndam sampai malia masih nyusu ni enam. Nih mau apa nih? Namuah sanawiyah kelas sekian masih nyusu, dah boleh. Dan kamu WP, no amak WP. Ya, itu. Jadi kalau udah umur 7 tahun, 10 tahun udah pisah tempat tidur. Jadi kita ini paling lama nyusunya itu sampai umur berapa? 6 menit. Berapa? Paling lama 2 tahun. Enggak boleh terlalu lama. Kedemenan laut lot mode stop. 2 tahun. Paling lama itu. Jangan kurang dari situ. Nah, kalau bisa ini, kadang-kadang bayi kan enggak mau nyusu. Akhirnya dikasih Presenplek, dikasih SGM. Nah itu. Bisa tempat tidur kalau udah umur dewasa. Kalau udah umur 7 tahun, muru auladakum bis shalah idza balagha 7 sinin. Suruh anakmu salat, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau udah berumur berapa tahun? 7 tahun. Enggak ada doa di sembahyang. Fadribuhu idza balagha 10 sinin. Dan pukullah dia kalau enggak mau salat apabila sudah berumur 10 tahun dia sembahyang beli belak disampan enggak sih dan joman polak disampan yang tidak berbekas sekedar menakut-nakuti. Kenapa 10 tahun sudah dipukul? Karena kemungkinan kalau udah umur 10 tahun dia sudah balik. Kenapa? Karena perempuan itu balik kalau udah lewat 9 tahun dan udah men. Menguasi tahun, busugul darah leman semenom. Berarti itu darah men. Udah balik itu. Udah men semua ini. Udah tegal kacil doang gawe men. Kan ini ganggu dan bawa ke sanduk BW si penunjuk pentol dia dah senang. Kakak pentol dan bani ketelan tetap BW. Aku dah selesai dah itu. Ya. Kalau udah umur 9 tahun terus men keluar darah, maka itu sudah balik. Bagaimana kalau kurang 9 tahun keluar darah dari itunya, dari kemaluannya, umur 8 tahun sudah keluar darahnya bapak, gimana itu? Itu bukan darah men. Salantan, penunjuk pentol lagi bagian tan. Ya, bukan darah men. Kalau kurang umur 9 tahun dia ada keluar darah itu bukan men. Benar-benar minta sugul. Lalu periksa anjok dokter terus. Tapi kalau udah lewat 9 tahun itu darah men itu. Ya. Kalau enggak keluar darah men gimana? Ya, sampai 15 tahun. Kalau udah 15 tahun mau keluar enggak keluar mennya sudah balik gitu. Sampai umur 20 bapak andeman sugul men nih. Oh, udah balik. Mau keluar enggak keluar mennya kalau udah lewat 15 tahun itu sudah balik. Laki-laki begitu juga. Tapi enggak men kalau dia. Laki-laki itu enggak ada yang men. Jadi kalau ada yang bergarah kemaluannya bukan men itu. Kecelakaan itu. Wan paling nyaman mau kedoro sama natas.
Ini kira paling nyaman angkat. Susah, bahaya dengan paling nyaman. Yang paling nyaman. Batur disuruh nunggu di bawah. Batur saya nunggu di bawah, dah dia datang ngipin. Mempelai ini tahun si Batur satu atas lalu. Selung-selung. Nih, bentar nih sekian nih. Dengan kadang bawah selung-selung ngipin di bawah. Mau ke dorong saling mana atas. 2 kali sepelang apa masih. Nih. Makanya ada cerita dengan paling nyaman bagi Batur ke malam, petang-petang. Petang-petang kalau paling nyaman dengan bapak. Nah, kamu tahu dengan Batur. Aku tukang hitung di bawah. Betul. Saya kata, benar kita aman tidak sakit. Skep, dengan Batur di bawah. Berongkan. Wah, yang keempat. Wah, setan aku terik nih. Pada naiknya aman terik, selesai badan. Masa berhitung baik, buk, telu, buk, pa, setan aku terik nih. Pada naiknya aman. Pada naiknya aman, selesai badan terik dengan. Ada ya kemalam. Nah itu ya. Ya kalau laki-laki itu nggak ada men kalau laki-laki. Ya. Gimana ukurannya kalau dia? Kalau laki-laki itu kalau lewat 9 tahun terus sudah bermimpi. Mimpi basah. Mimpi tidak. Mulai jadi nuah kira ngimpi. Namun kadang masih kocok umur 20 tahun dia emang ngimpi macam-macam. Paling ngimpi permen si ngimpi ya. Muka anak TK ngimpi dah. Lalu paling dia pentol si ngimpi. Permen, jaje. Di sini ngimpi lamuni aja dengan. Apa yang nak mainan sini. Apa sini impian nak koperasi sini impian kira ke sekolah belanja ke koperasi. Paling ngeno. Masih kocen. Mula beli jauh lain ngimpi. Baru umur siwak tahun lebih ya. Macam mimpi Jabal Nur Jabal Sur waktu. Lain udah. Ada lain mimpinya kalau udah dewasa. Kalau udah umur 9 tahun lebih laki-laki itu bermimpi, mimpi basah keluar air mani, maka dia sudah balik. Tapi kalau sampai umur 15 tahun belum mimpi, masih tak berkeneker, wah pikir semua menit sampai 15 tahun. Kalau udah lewat 15 tahun, mau ngimpi nggak ngimpi, mau keluar mani nggak keluar, itu sudah balik. Apa pentingnya kita tahu tentang balik? Supaya kita tahu kapan kita mulai wajib sholat. Untuk balik dia wajib sembahyang, wajib puasa. Ya, kalau berbuat dosa nanggung dosa sendiri. Kalau kemarin sebelum balik mau berdosa enggak ada berdosa. Nanti belum balik, dia man balik, dia sembahyang dia berdosa. Dia man balik, dia puasa dia berdosa. Lagu-lagu balik ya. Dosa doa, ni tanggung dosa sendiri. Ya, nanti dia sembahyang, dia tanggung dosanya sendiri. Kalau dia enggak puasa, dia tanggung dosa sendiri. Itu namanya mukallaf. Artinya mukallaf itu orang yang sudah dibebani kewajiban. Lain mu'allaf. Kalau mu'allaf itu baru masuk Islam. Mu'allafati qulubuhum. Artinya hatinya masih lemah karena baru masuk Islam. Kalau mukallaf itu orang yang sudah terbebani sebuah kewajiban. Orang gila kan enggak mukallaf dia. Tidak wajib. Orang kafir juga tidak mukallaf.
Orang kafir itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib zakat. Orang kafir tidak wajib haji. Mana aja kebolahan bapak, nanti kafir mana dia nanti sembahyang. Kalau dia kafir berarti dia udah booking neraka namanya itu. Kalau dia gak masuk Islam, ngapain dia sholat? Ngapain dia puasa? Tidak wajib zakat. Orang udah tempatnya di neraka, udah di booking duluan. Ya sehingga nggak wajib apa-apa. Ya kalau nggak masuk Islam ya udah booking neraka itu. Nah itu ya, syukurlah kita ini lahir sebagai orang Islam. Mudah-mudahan kita juga meninggal dunia dalam keadaan Islam. Jangan sampai iman kita ketinggalan di dunia ini ketika masuk kubur. Kenapa? Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Rajin sembahyang, jadi berumur iman. Rajin puasa, berumur iman. Wayang kusubil maksiat. Dan iman itu bisa berkurang dengan maksiat yang kita lakukan. Mengkuat lo maksiat, seri longgar iman dalam hati. Mudah sampai repus. Dia ngira sembahyang, wah kurang iman. Dia ngira puasa, kurang iman. Nina, bunda paran dek sembahyang, dek puasa doang, ngaran maksiat. Aurat mendah dia pada jaga. Dia aurat dengan Nina seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Mau sembahyang kesengitan bulu, dia sah sembahyang. Semet kesengitan jadi kembali. Semet, belok semet. Bulu sana kesengitan dia sah sembahyang mamuk. Keles metangkung dan sembahyang dia sah. Orang darah dia hendak kira keles tangkung. Karena apa jaga. Hati-hati. Nabi SAW dulu pernah meninjau ke surga. Aksaru ahlil jannah al-fuqara. Paling banyak isi surga itu adalah orang miskin. Wa aksaru ahlin nar, dan isi neraka paling banyak itu adalah siapa? Orang kaya ini. Di depannya sugih dikarenakan ini. Wa aksaru ahlin nar an-nisa, dan paling banyak di neraka itu adalah perempuan. Neraka itu paling banyak isinya perempuan. Saking banyaknya perempuan di neraka, kalau misalnya laki-laki pakai baju merah, perempuan pakai baju putih di neraka, maka enggak kelihatan warna merah itu oleh warna putih. Saking banyaknya perempuan di neraka. Siloe dengan ini neraka. Namun bulan Maulid jarang pada sekolah pidato seni. Dan tulakan yang dulang do balik lawan kamu sunni neraka tahun deh. Mau pacu je kembali neraka lah sih. Kembali dengan ini loe neraka. Pertama penyebab Malik Nabi yakurnal asir. Girang dia bersyukur dia semama. No.
Syukur semua melema. Terbeli motor, alhamdulillah. Terbeli emas, alhamdulillah. Syukur. Yang kedua, kembali dengan nina loyal di neraka. Girang lalu buka aurat. Karena perempuan itu lebih banyak auratnya dibanding laki-laki. Namun dengan mama aurat, leman pusat sampai lutut. Namun dengan mama engkau himpung engkau selana haram. Dengan mama pada mama hendak pada saling beritahu aurat yang ganggu haram. Ni pada mama bandi, berlombas. Saling sikut, saling apa? Nina dah diganggu, buka aurat, dah macam antara pusat dan lutut sama-sama perempuan. Tak boleh. Bentang atas dan mandi umum pada Nina itu. Dengan mama dia. Nah itu auratnya. Berarti lebih banyak aurat perempuan. Karena lebih banyak auratnya perempuan, maka kemungkinan juga dia berbuat dosa dari auratnya itu lebih besar dibanding laki-laki. Kalau laki-laki itu jarang dapat dosa dari membuka aurat. Mana ada inilah anak ini laki-laki itu punya celana sampai atas lututnya. Enggak ada. Mana ada laki-laki yang suka buka celananya terus kelihatan pusatnya. Enggak ada ini. Kalau ada laki-laki yang suka lihat pusatnya terus celananya sampai atas itu bencong itu. Masa ada laki-laki laki-laki juga jarang pakai ketat mereka. Jarang ini laki-laki pakai ketat. Kalau ada laki-laki suka pakai ketat melambai-lambai itu bencong dulu aja. Tapi perempuan paling suka pakai baju ketat. Sudah tahu auratnya banyak, tapi perempuan paling suka membuka auratnya. Kalau kita survei di seluruh dunia, pelaku dosa yang paling banyak itu adalah perempuan. Dan sumber dosa paling banyak bagi perempuan itu adalah dari auratnya. Kita sering mencela orang Amerika yang suka buka aurat di pantai. Kita sering mencela orang Eropa, turis-turis yang sering buka aurat di pantai Kuta. Tapi kita juga enggak sadar, orang Sasak juga sering buka auratnya di mana-mana. Ya, pakai ketat itu juga sama dengan membuka aurat. Apa bedanya ketupat ketika dia belum dibuka sama setelah dibuka? Sama aja bentuknya kelihatan. Cuman warnanya yang beda, bentuknya sama. Maka orang pakai ketat itu dihitung orang yang telanjang. Jadi malaikat itu kalau nyatat amal perbuatan, kalau perempuan itu dilihat pakai ketat oleh malaikat, dia catatannya malaikat itu telanjang. Enggak pakai baju di catatan malaikat. Kalau perempuan pakai baju ketat, di catatan malaikat itu ditulis telanjang. Nanti di akhirat ketika dia lihat catatannya, kok kamu dulu pergi ke Pekan Pegondang, pergi ke Pancot, pergi ke Mataram, enggak pakai baju celana kamu ini. Kata malaikat. Oh dulu saya pakai baju malaikat, masa saya enggak pakai baju? Ternyata diteliti dia pakai ketat. Malaikat itu susah membedakan mana pakaian, mana tidak kalau bentuknya sama. Kalau pakai ketat kan semua sama bentuknya, ukurannya kelihatan, apanya kelihatan, cuma warnanya aja yang beda. Apa bedanya sama telanjang? Maka jangan pakai pakaian ketat, karena malaikat itu mencatat pakaian ketat itu sama seperti telanjang bulat. Lalu ngiring, tidak disembahyang. Jauh lekung. Ini ngebang mare. Oh julu berhenti julu menah julu dadak deh. Allahu Akbar sembahyang. Deh, iya dam ngiring. Nendo detindo seleman zohor. Jam sholat seleman make up. Mungkin udus sembahyang zohor nanti sih dia make up. Dia sembahyang zohor.
Lalu ngiring asar liwat sampai oleh maghrib datang balik deh sampai maghrib. Kalau sintendos saya. Lagu lama mah kedong nendos menondak dek ada. Rumah terpaksa lalu nendos ada langsung. Ada yang dek beli lo dosa. Musirim dek ada sirim berubus dosa. Deh. Nolong ngiring kado jilbab. Anda pun nanti buat pakaian adat itu pakai pakaian adat yang longgar. Bila perlu pakai gamis kamu ngiring itu. Ada pakaian adat yang longgar. Ya. Nah itu pakaian adat yang longgar. Karena semua sebenarnya adat-adat ini boleh sebenarnya. Musik, kelentang, dodak itu boleh-boleh saja. Banyak ulama yang membolehkan musik itu boleh. Boleh, apalagi menyiarkan pernikahan itu sunnah. Supaya orang banyak tahu. Tapi jangan gak sholat. Boleh menyiarkan pernikahan, boleh pakai musik menurut sebagian ulama. Dodak, kelentang boleh, insya Allah ya menurut sebagian ulama. Boleh itu. Apalagi kelentang paling sopan. Budaya Sasak yang paling sopan adalah kelentang. Kalau bisa kalian nanti menikah itu pakai kelentang aja. Boleh budaya-budaya Sasak itu boleh. Pertama, tapi jangan enggak sholat. Jangan buka aurat di mana-mana. Ya. Ini ndek kesengitan, telingkutang, di masalahan. Itu hati-hati. Ya. Nah itu. Kamu toh kedung langsung ada ya apa-apa sedang. Maka di disertasi saya di S3 saya angkat itu juga ya. Banyak budaya Sasak yang bagus, gotong royong banyak. Tolong menolong, banyak budaya Sasak yang harus kita kembangkan juga. Ya. Nah itu. Lagu ndak dia sembahyang, kira sembahyang pokoknya. Kira sembahyang nah. Kira sembahyang ngomong. Rajin sembahyang ngomong gitu. Laku ni tangkong doang gitu. Nah, itu. Jam pirawannya dia belok lalu kan. Di mana nih kamu aku mana itu. Nah itu ya jangan suka pakai ketat. Mun di sekolah hendak kira melekut aku. Tangkong de belok. Katangkong T. Di setengah paha paling kurang kalau bisa sampai jengku. Ia kata angkong kena. Ndak peketat malik. Dosa malik kena lin belai. Ndak ruwet doang berjilbab lagu selapuk kesengitan. Ni belah ti. Jilbab ni kira belah ti. Balik serius si Pak Guru. Dia konsentrasi ngajahat terus. Ni lain kan. Pakai jilbab no, marak lengkok kodok. Kondo kene. Jilbab besar pakai nyamuk. Nah, dijepit ke sini lempeng begitu. Besar, jilbab besar. Enggak kebuka kayak gitu. Nah, dadanya itu disembunyikan. Betul. Nah, lempeng ngono. Bagus ini. Jilbab boleh-boleh. Jilbab dulu, enggak konte-konte lalu, jilbab. Bayi berkelah menonton macam entan. Lah aja bergunting kena ni apa? Bergunting. Coretan kalau guna si speedo. Nah itu. Ya. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Nah, udah mulai waktu belajar ini. Mari kita sama-sama berlomba-lomba berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba berbuat kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu, tolong menolong dalam ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau ada yang tersinggung, ada yang kurang berkenan, kita sama-sama saling memperingat,
hati. Saya juga kalau ada salah diluruskan, kamu juga kalau ada salah saya luruskan. Saling memperingati supaya kita bisa terus menerus dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau kita di jalan yang lurus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperoleh an'amta alaihim, kita akan memperoleh nikmat di jalan yang lurus itu. Walau dhalin, dan kita tidak akan tersesat jalan. Insyaallah kita akan masuk surga bighairi hisab. Mudah-mudahan kita dan semua keluarga dan cucu kita panjang umur bi taatillah, sehat walafiat zahir batin, mendapat husnul khatimah, mendapat kebahagiaan dunia akhirat, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.